Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan atau at-ta'rif tentang MIT App Inventor. Ma huwa MIT App Inventor? Sebuah aplikasi atau at-tatbiq al-hasubi yang inovatif atau al-mubtakir yang dikembangkan oleh Google dan MIT untuk mengenalkan dan mengembangkan pemrograman Android dengan mentransformasikan bahasa pemrograman atau lughatu barmajah yang kompleks yang awalnya berbasis teks menjadi berbasis visual atau al-basari melalui metode drag and drop atau as-sahb wal iflat yang berbentuk blok-blok atau al-kutal. Aplikasi ini berbasis cloud sehingga kita dapat menggunakannya di web browser mutasaffih web, misalnya Google Chrome yang sedang saya gunakan sekarang ini. Langkah pertama yang mesti dilalui membuat project baru al-mashru' al-jadid adalah mengakses alamat URL unwanul mawqi' mitappinventor.mit.edu. Kita ketik di address bar browser atau syaritul udwan, akan muncul halaman home atau safhat istiqbal dari website MIT ini, al-mawqi' MIT, berisi banyak info terupdate tentang jumlah pengguna atau al-mustakhdim, begitupun negara para pengguna itu, termasuk banyaknya aplikasi yang dibuat dengan MIT App Inventor, dan banyak lagi info lainnya. Berikutnya adalah kita mengklik, bahasa Arabnya tombol atau azir create apps insya'u tatbiq dengan latar belakang al-khalfiyah warna orange atau al-burtuqali. Anda kemudian akan dibawa ke halaman login safhatut tasjil. Silahkan melakukan registrasi atau at-tasjil dengan akun Gmail Anda, hisabul barid al-elektroni. Setelah login, akan muncul halaman Terms of Service atau Safhah Syurutil Khidmah. Dalam bahasa Indonesianya, ketentuan layanan yang diberikan oleh MIT Apps Inventor. Silahkan pilih I accept the term of services atau aqbalu syurut, yang berarti saya menerima ketentuan layanan tersebut. Kemudian terbukalah halaman baru yang memunculkan pop-up atau al-munbathir yang berisi ucapan selamat datang di MIT App Inventor. Silakan Anda klik continue atau al-taba'ah. Akan muncul kembali pop-up yang menampilkan 3 materi tutorial atau al-baramij at-ta'alimiyah, berisi tentang pembuatan aplikasi di MIT App Inventor. Silakan Anda akses untuk mempelajarinya. Namun untuk saat ini, kita akan langsung membuka project baru. Silakan Bapak Ibu klik tombol Start a Blank Project atau Ibda Mashru'an Farigha. Akan muncul pop-up berupa kotak dialog yang menyuruh kita menuliskan nama project baru. Misalnya sekarang kita akan membuat aplikasi salam. Silahkan ketikkan kata salam pada kotak isian proyek tersebut. Lalu klik OK. Sehingga akan terlihat nama aplikasi salam pada jendela proyek. Lalu secara otomatis kita akan dibawa ke halaman atau as-safhah designer project Mashru' Musannif. Informasi penting bagi kita bahwa kita sekarang bekerja di aplikasi MIT App Inventor dalam 2 mode, yaitu yang pertama ada mode designer atau wad'iyatul tasmim, dan yang kedua mode blocks atau wad'iyatul kutal. Yang pertama terkait mode designer. Nah, saat ini yang kita lihat ada pada mode designer. Seperti inilah tampilan designer MIT App Inventor. Kita menyaksikan banyak menu pada mode ini. Di bagian atas terdapat menu My Project.
Yang pertama ada submenu My Project. Di dalam submenu ini ada list aplikasi atau project yang kita buat. Kemudian submenu berikutnya ada Start New Project yang telah kita lalui bersama sebelumnya. Menu berikutnya ada Import Project dalam format AIA. Dalam format ini kita bisa memasukkan aplikasi atau project orang lain ke platform MIT ini. Misalkan kita impor dari komputer kita, kita klik import project AIA dari komputer, kemudian klik choose file, lalu kita cari filenya ini, kita klik dalam format AIA. Ini namanya kalkulator. Setelah itu klik open, kemudian OK. Tunggu beberapa saat. Seperti ini tampilannya. Berikutnya kita juga bisa mengimpor project dalam format AIA dari template yang telah disediakan oleh MIT. Caranya adalah kita ke submenu berikutnya, project from a repository. Tinggal klik, kemudian kita pilih contohnya aplikasi Translate. Tinggal klik OK. Tunggu beberapa saat, maka akan tampil dalam mode designer. Seperti ini tampilannya. Menu berikutnya ada Save Project. Ini untuk men-save project yang sedang kita buat. Submenu berikutnya ada Save Project As. Ini untuk memberi nama lain pada project yang sedang kita buat ini. Kita beri nama lain, kemudian klik OK. Berikutnya ada submenu Checkpoint. Ini fungsinya untuk menyimpan proyek yang sedang kita buat, dalam arti sebagai backup, sehingga saat kemudian kita melengkapi proyek ini lalu di tengah jalan mengalami kebuntuan dan ingin kembali pada kondisi awal di mana kita membuat backup, maka tinggal mencari di My Project. Ada nama proyek yang kemudian diakhiri dengan kata checkpoint. Tinggal klik saja itu. Menu berikutnya adalah ekspor. Jadi kita mengekspor proyek ini ke format AIA, sehingga kemudian bisa kita share ke orang lain untuk dibuka di platform MIT ini. Dan untuk penugasan nanti, Bapak Ibu mengirimkan hasil proyeknya, aplikasinya itu sebelumnya harus diekspor dahulu ke AIA, kemudian dikirimkan ke saya. Nah, caranya tinggal klik ekspor selected project, kemudian tunggu, lalu ada download di sini. Nah, aplikasi di download. Setelah selesai, ini tersimpan di folder download. Tinggal klik show in folder. Nah, inilah yang dikirimkan ke saya nanti saat proses pengiriman tugas. Berikutnya ada export all project, artinya mengekspor semua project yang ada di list My Project kita. Menu berikutnya import key store. Berikutnya ada menu key store. Ada 3 di sini, ada import, export, ada delete. Ini difungsikan untuk menyimpan informasi keamanan kita, dan terutama ini digunakan saat kita ingin mempublish aplikasi yang telah kita buat ke Android Market
contohnya Google Play Store dan lain sebagainya. Kemudian ada menu Connect Ar-Rabit. Dalam kegiatan ini, kita akan sering berhubungan dengan menu Connect dan Build. Pada menu Connect, kita akan melakukan simulasi aplikasi atau muhakatut tatbiq yang sedang kita buat melalui 3 cara opsional. Yang pertama menggunakan AI Companion atau Al-Dhaka Al-Istina'i Ar-Rafiq. Di sini ada beberapa perangkat yang dibutuhkan. Yang pertama tentu Android, HP Android kita, dan koneksi Wi-Fi. Jadi antara HP dengan internet yang dipakai di laptop atau komputer itu harus sama. Bisa menggunakan tethering dari atau hotspot dari Android. Tahapannya, yang pertama silakan install aplikasi MIT AI2 Companion di Play Store. Lalu yang kedua, koneksikan perangkat Android dan komputer melalui Wi-Fi yang sama. Langkah berikutnya, pada aplikasi App Inventor ini yang berbasis web, kita pilih menu Connect, lalu AI Companion. Langkah terakhir, silakan scan QR code-nya atau dalam bahasa Arab disebut Ramzu Al-Istijabah As-Sari' dengan menggunakan perangkat Android melalui aplikasi MIT AI2 Companion. Kita akan mengetes aplikasi yang telah kita buat di smartphone yang kita punya melalui menu Connect, lalu klik submenu AI Companion. Silakan aktifkan aplikasi MIT AI2 Companion di smartphone Anda. Lalu silakan klik scan barcode. Lalu tunggu beberapa saat. Inilah hasilnya. Klik tampilkan gambar, maka gambar akan muncul. Kemudian klik tombol sembunyikan gambar, maka gambar akan menghilang. Langkah kedua adalah menggunakan menu emulator. Anda tinggal klik Connect saja, lalu klik emulator. Namun sebelumnya harus mengaktifkan AI Starter. Nanti secara otomatis akan muncul pop-up yang kemudian menampilkan aplikasi yang sedang kita buat ini. Cara yang ketiga adalah dengan USB atau An-Naqil Al-Jami' At-Tasalsuli. Perangkat yang dibutuhkan HP Android dan USB. Tahapannya yang pertama, silakan atur setting USB pada perangkat Android pada bagian USB. Namun sebelumnya harus mengaktifkan AI Starter. Jangan lupa pula mengaktifkan aplikasi MIT AI2 Companion di HP Anda. Silakan klik Connect, kemudian pilih USB. Tunggu beberapa saat hingga tampilan aplikasi muncul di HP Anda. Kemudian ada menu Build Albina. Pada menu Build, kita akan mengunduh aplikasi yang telah selesai dibuat dalam format APK sehingga siap diinstal di HP Android kita melalui 2 cara opsional. Yang pertama, menggunakan submenu Provide QR Code for APK. Artinya, APK di-download ke HP kita dengan memindai QR code-nya yang telah disediakan.
Yang kedua, menggunakan submenu Save APK to my computer. Artinya, APK disimpan ke dalam komputer kita. Lalu ada settings, al-i'dadat, help, al-musa'adah, my project, view trash, ardul muhmalat, gallery atau al-ma'rad, guide, ad-dalil, report issue, sudur taqrir. Pilihan bahasa yang saat ini kita menggunakan bahasa Inggris. Di sana ada tanda English. Lalu yang terakhir ada akun Gmail yang kita pakai. Berikutnya mode blocks. Langkah berikutnya adalah kita akan mengenal mode blocks. Di sini kita akan belajar bagaimana cara berlogika dan menyusun kode-kode berupa blok sehingga aplikasi bisa berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, pada mode ini kita melihat dua bagian utama. Yang pertama ada panel blocks. Nah, panel blocks ini berisi daftar blok atau kode program yang built-in atau secara default ada, ataupun kode program yang tersedia di masing-masing komponen yang telah kita tambahkan sebelumnya di mode design. Nah, kode blok ini terdiri dari 9 grup yang memiliki fungsi berbeda-beda. Apa saja? Yang pertama ada control blocks. Nah, ini untuk mengatur bagaimana alur aplikasi yang kita buat itu berjalan. Di dalamnya ada 17 buah blok. Yang kedua adalah logic blocks. Di dalamnya ada 7 buah blok. Lalu yang ketiga ada math block untuk memanipulasi angka. Ada 44 buah blok, banyak sekali. Kemudian yang keempat ada text block yang digunakan untuk mengolah argumen dalam bentuk teks. Di dalamnya ada 21 blok. Yang kelima adalah list block. Di dalam ini kita bisa mengolah list atau kumpulan dari variabel. Ada 22 blok di dalamnya. Yang keenam, dictionaries block. Ini struktur data yang mengaitkan satu value atau nilai, sering juga disebut key atau kunci, dengan nilai lain. Ada 20 blok di dalamnya. Yang ketujuh ada colors block. Ini digunakan untuk mengolah warna. Ada 15 blok di dalamnya. Yang kedelapan variable block. Ini untuk mengolah variabel. Di dalamnya ada 5 buah blok. Yang kesembilan ada procedure block. Dalam prosedur block ini kita bisa membuat dan memanggil prosedur. Ada sedikit, ada 2 blok saja. Setelah kita mempelajari tentang panel block, kita akan ke workspace block. Nah, workspace blocks ini menjadi tempat mendesain susunan blok yang ada di panel block. Kita lihat di workspace ini ada gambar tong sampah. Nah, fungsinya untuk membuang blok yang tidak terpakai. Tinggal di drag saja, lalu akan terbuang secara otomatis. Lalu ada gambar tas ransel. Nah, tas ransel. Lalu ada gambar tas ransel. Ini fungsinya untuk membawa blok-blok yang ada di workspace ini, disimpan ke dalamnya untuk kemudian bisa ditransfer ke proyek lain atau screen lain. Kemudian ada tanda warning. Ini yang memberikan kita sinyal peringatan ketika ada kekurangan atau kekeliruan pada susunan blok.